Bab 2149. Tak terkalahkan. 1. Merson mereka bertiga sudah bergegas di depan Robert. Tiga kekuatan langsung menuju Robert. Mereka hendak menghancurkan Robert. Robert tampak tenang. Di dalam matanya terdapat sedikit rasa jijik. Pada saat ini, Robert tiba-tiba maju selangkah dan tertawa keras. Ayo, kalian coba rasakan pedangku tajam atau tidak. Saat berbicara, energi misteri di tubuhnya mengalir ke pedang biru gaib seperti air pasang. Detik berikutnya, dia menebas dengan keras. Satu pedang sampai akhir. Robert tercengang. Karena pedang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali. Apa yang terjadi? Sebelum Robert sempat memikirkannya, kekuatan Merson dan yang lainnya langsung membuatnya kewalahan. Bom! Robert langsung diledakkan hingga terbang puluhan ribu kaki jauhnya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Robert berhenti, tubuh fisiknya sudah hancur. Pada saat ini, matanya tampak redup dan pikirannya kosong. Setelah mendapatkan pedang biru gaib, dia melakukan penelitian dengan beberapa sarjana ruang waktu Aula Sendian, dan belum pernah menggunakannya sendiri, jadi dia tidak tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan pedang ini. Di sisi lain, Merson berkata dengan suara yang dalam, pedang itu agak aneh. Reano menganggukkan kepala. Pada saat ini, Robert yang berada di kejauhan tiba-tiba mengayunkan pedang biru gaib dengan keras, tetapi tidak ada kekuatan di dalam pedang biru gaib itu. Robert berhenti, dia telah mengerti. Dia sama sekali tidak bisa menggunakan pedang ini. Ketika memikirkan hal ini, Robert meraung dengan marah, Mileye. Di sisi lain, Merson berkata dengan suara yang dalam, dia telah ditipu. Pada saat ini, Robert tiba-tiba melemparkan pedang biru gaib ke depan Merson bertiga. Robert menatap Merson mereka, kuberikan pedang ini pada kalian. Merson terdiam. Robert mencibir, mengapa ingin menghancurkan ruang waktu Aula Sendian aku? Maaf kalau aku mengatakan dengan spontan, walaupun hari ini kalian dapat menghancurkan ruang waktu Aula Sendian aku, memangnya berapa banyak master yang tersisa di Gunung Tao? Selain itu, Mileye masih bersenang-senang secara diam-diam. Merson melirik Robert, lalu menyingkirkan pedang biru gaib, ayo kita pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Gunung Tao dan master lainnya juga pergi dengan tergesa-gesa. Di arena, Robert berkata dengan sengit, temukan Mileye itu dengan cara apapun. Temukan dia. Beberapa saat kemudian, master dari seluruh ruang waktu Aula Sendian mulai mencari Mileye dengan heboh. Di langit berbintang, Merson dan yang lainnya telah berhenti. Merson melirik pedang biru gaib yang berada di tangannya, dan berkata, pedang ini tidak dapat diaktifkan. Eko Lin berkata dengan suara yang serius, apakah tidak dapat digunakan? Merson menganggukkan kepala, lalu menyerahkan pedang biru gaib kepada Eko. Eko Lin memegang pedang biru gaib tersebut, beberapa saat kemudian, dia mengerutkan kening, sepertinya hanya Mileye yang dapat menggunakan pedang ini. Mileye. Reano Xiao tiba-tiba berkata, temukan Mileye ini. Dalam waktu yang singkat, Master Gunung Tao mulai mencari Mileye dengan panik di mana-mana. Di menara kecil, Mileye sedang duduk bersila di tanah. Di depannya ada tumpukan kristal jiwa. Pada saat ini, kristal jiwa ini sedang terbakar, dan energi yang tak terhitung jumlahnya terus mengalir ke dalam tubuhnya. Secara bertahap, aura yang kuat terpancar dari tubuh Mileye. Alam tanpa interupsi. Setelah sekian lama, Mileye membuka matanya. Pada saat ini, dia telah menyerap sejuta kristal jiwa. Menara kecil tiba-tiba bertanya, apakah kamu sudah mencapai alam tanpa interupsi? Mileye menganggukkan kepala.
Sekarang dia telah mencapai alam tanpa interupsi, tetapi dia masih tidak bisa bersaing dengan Reano dan lainnya. Tingkatan alam masih berbeda terlalu besar. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Menara kecil, kamu coba katakan, bagaimana Lydia menghabiskan 10 tahun di dalam menara dan 1 hari di luar?" Menara kecil berkata, "Jika aku ingin tahu, apakah aku masih sebuah menara?" Mileye. Menara kecil berkata, "Majikan muda, apa yang ingin kamu katakan?" Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Transformasi ruang waktu." Menara kecil sedikit bingung, transformasi ruang waktu. Mileye menganggukkan kepala, ruang waktu di dalam menara berbeda dengan ruang waktu di luar. Perlu dikatakan bahwa ruang waktu di dalam menara itu lebih tinggi dari ruang waktu di luar. Apakah kamu paham apa yang aku maksud? Menara kecil berkata, "Tidak paham." Mileye terdiam. Setelah merenung sejenak, dia berkata lagi, 10 tahun di dalam menara, 1 hari di luar, yang berarti ruang waktu di dalam menara berbeda dengan ruang waktu di luar, atau dengan kata lain ruang waktu di dalam menara lebih tinggi daripada ruang waktu di luar. Menara kecil berkata dengan suara yang serius, "Katakan secara spontan." Mileye berkata, "Jika aku menyatu denganmu, apakah itu berarti menyatu dengan ruang waktu misterius yang diciptakan oleh Lydia?" Menara kecil ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kamu mau coba?" Mileye menganggukkan kepala, "Kurasa bisa mencobanya, tapi perlu kerja sama kamu." Menara kecil berkata dengan suara yang dalam, "Apakah bahaya?" Mileye berkata, "Mungkin tidak. Ayo, menara kecil, mari kita menyatu lagi." Menara kecil berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki alis Mileye. Bom! Seluruh tubuh Mileye bergetar hebat. Lambat laun, tubuhnya mulai menjadi ilusi. Tidak hanya itu, ruang waktu di sekitarnya mulai menghilang sedikit demi sedikit, bahkan ruang waktu Nine juga mulai menghilang sedikit demi sedikit. Namun, wajah Mileye langsung menjadi pucat. Karena dia menemukan bahwa tubuhnya sulit menahan ruang waktu di menara kecil. Seketika, Mileye langsung melepaskan menara kecil. Tak sanggup. Saat ini, dia sudah berkeringat deras. Tidak hanya itu, seluruh tubuhnya retak. Menara kecil berkata dengan suara yang serius, "Majikan muda, sepertinya tidak bisa." Bersambung. Bab 2150. Tak terkalahkan. 2. Mileye menggelengkan kepalanya. "Iya. Hanya saja, aku tidak tahan terlalu lama." Saat berbicara, dia duduk bersila di tanah dan mulai menyembuhkan lukanya. 1 jam kemudian, Mileye hampir pulih dari luka-lukanya, kemudian dia bergabung lagi dengan menara kecil. Lebih tepatnya adalah menyatu dengan ruang waktu di dalam menara kecil. Selama penyatuan, Mileye langsung merasakan ruang waktu yang misterius itu. Tapi hanya dalam waktu beberapa tarikan napas saja. Setelah beberapa tarikan napas, dia harus mulai menyembuhkan luka lagi, lalu terus menyatu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, Mileye terus mencoba. Setelah mencoba berkali-kali, dia akhirnya bisa bergabung dengan ruang waktu misterius dengan bantuan menara kecil. Tapi hanya bertahan waktu 3 tarikan napas. Setelah 3 tarikan napas, dia harus berpisah dengannya. Jika tidak, tubuhnya akan langsung dihancurkan. Selain itu, dia harus menggunakan menara kecil baru bisa melakukannya. Setelah bergabung dengan ruang waktu misterius, Mileye mulai mencoba menggunakan ruang waktu misterius itu. Dia mencoba berkali-kali, dan akhirnya dia bisa menggunakan ruang waktu misterius, mendesak tekanan ruang waktunya.
Hal ini membuat Mileye sangat semangat. Karena dia menemukan bahwa tekanan ruang waktu misterius dapat menghancurkan ruang waktu Nine dengan mudah. Dalam waktu berikutnya, Mileye mencoba secara terus-menerus. Sayangnya, dia tidak dapat memasuki jurang ruang waktu misterius, dia juga tidak dapat mengubah ruang waktu misterius. Tidak hanya itu, dia bahkan tidak dapat merasakan kepadatan ruang waktu yang misterius. Dia hanya dapat menggunakan tekanan ruang waktu dari ruang waktu misterius, tetapi ini sudah cukup baginya. Tentu saja, meskipun bisa menggunakan tekanan ruang waktu misterius, dia juga harus menggunakan menara kecil baru bisa melakukannya. Singkatnya, dia dapat menghancurkan ruang waktu Nine dengan mudah sekarang. Mileye menghelakan nafas, menara kecil ini akhirnya berguna. Tanpa banyak berpikir, Mileye meninggalkan menara kecil. Pada saat dia meninggalkan menara kecil, ruang hampa tidak jauh di depannya bergetar hebat. Mileye sedikit mengernyit, datang begitu cepat. Pada saat ini, seorang pria paruh baya keluar dari ruang hampa di depannya. Orang yang datang ini adalah Merson, ketua klan Yang. Merson menatap Mileye, menemukanmu dengan susah payah. Kamu. Mileye tiba-tiba merentangkan telapak tangannya, dan menara kecil muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia melemparkannya dengan keras, dan menara kecil itu langsung menjelma menjadi cahaya emas dan terbang keluar. Di kejauhan, Merson sedikit mengernyit. Detik berikutnya, wajahnya berubah drastis. Dia mengatupkan kedua tangannya dan menekan ke depan. Bom! Dalam sekejap, lapisan ruang waktu pertama hingga ke-8 di sekelilingnya langsung memadat menjadi dinding ruang waktu. Menara kecil meledak. Bom! Tembok ruang waktu yang berada di depan Merson langsung hancur dan pada saat yang sama, Merson langsung berubah menjadi ilusi. Ketika melihat adegan ini, Mileye tertegun. Apakah begitu mengerikan? Seberapa kuat tekanan dalam ruang waktu yang misterius ini? Sebelumnya dia tidak tahu, yang dia tahu pasti tidak lemah, tapi dia tidak tahu begitu kuat. Pembunuhan instan terhadap seorang master alam jiwa kehidupan. Mileye sangat semangat. Tanpa berpikir banyak, Mileye langsung menyimpan menara kecil, berbalik dan kabur. Dia hanya bisa menggunakannya sekali. Setelah menggunakannya sekali, dia harus melakukan pemulihan luka selama 1 jam. Karena itu menghabiskan terlalu banyak. Tidak lama setelah Mileye menghilang dengan menara kecil, Reano dan Eko muncul di lokasi. Keduanya melihat ruang waktu lubang hitam yang berada di kejauhan dan tidak berbicara sepatah kata pun. Merson sudah tiada. Eko berkata dengan suara yang serius. Bukan Mileye tidak melakukannya, kan? Reano Xiao menggelengkan kepala, dia tidak memiliki kekuatan itu, mungkin dilakukan oleh wanita sebelumnya yang menyelamatkannya. Wajah Eko Lins menjadi serius, lawan dapat membunuh Merson secara diam-diam, kekuatan ini. Wajah Reano Xiao juga tampak sedikit suram. Eko Lin berkata dengan suara yang dalam, bagaimana kalau mengembalikan pedang padanya? Reano berkata dengan sengit, apakah dia akan melepaskan kita setelah mengembalikannya? Tidak, sekarang kita memiliki permusuhan yang besar dengannya. Walaupun kita memohon pengampunan, dia juga tidak akan membiarkan kita pergi. Selain itu, jika ingin aku sujud padanya, klan Xiao aku tidak bisa melakukannya. Eko Lin berkata dengan suara yang serius, klan Lin aku juga tidak bisa. Reano Xiao melihat ke kejauhan dengan ekspresi dingin, aku akan pergi ke kerajaan Shinto. Eko Lin sedikit mengernyit, pergi kerajaan Shinto. Reano Xiao menatap pedang biru gaib yang berada di tangannya, lalu berkata, aku ingin memberikan pedang ini kepada kerajaan Shinto, bukankah Mileye sangat hebat? Pergi ambil di kerajaan Shinto lah.
Eko ragu-ragu sejenak, lalu berkata, serius. Reano Xiao menganggukkan kepala, pedang ini tidak berfungsi sama sekali di tangan kita. Mengapa kita tidak memberikannya kepada kerajaan Shinto, dan membiarkan Mileye berperang melawan kerajaan Shinto? Saat berbicara, dia melihat sekeliling dan berkata, ayo pergi sekarang. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Eko Lin ragu-ragu, lalu berkata, aku ikut kamu pergi. Setelah berbicara, dia segera mengejarnya. Kematian Merson membuat mereka berdua ketakutan. Merson adalah eksistensi pada level yang sama dengan mereka, tapi sekarang dia justru mati secara diam-diam. Dengan kata lain, orang-orang di belakang Mileye juga bisa membuat mereka mati secara diam-diam. Pada saat ini, mereka akhirnya sadar. Ruang waktu Aula Sendian masih panik mencari Mileye. 1 jam kemudian, di langit berbintang, Mileye telah meninggalkan menara kecil. Dia melihat menara kecil yang berada di tangannya, dan tertawa, aku akhirnya tak terkalahkan. Saat ini, menara kecil berkata lagi, majikan muda, firasatku mengatakan bahwa ketampanan kamu tidak melebihi 3 hari, musuh kamu mungkin akan meningkatkan lagi. Mileye bersambung.